AKCAMBA, asal Purwokerto, Jalan Pramuka 140 Purwokerto Timur, sebelah barat Apotek Widuri. Jadi Pak Dr. Priyanto dengan saya ini kalau disingkat Portugal, Purwokerto lewat Tegal. Beliau Purwokerto, saya Tegal. Jadi kalau mau ke Portugal bisa ke Purwokerto lewat Tegal. Jadi Pak. Kontak beliau 0811 906 181. Keluarga 1 istri, 6 anak, 2 menantu, 3 cucu. Berarti masih ada 4 anak yang belum menikah. Bagi bapak ibu yang mau besanan silakan dari sekarang. Pendidikan D3 STAN 93, D4 STAN 99, S2 UGM 2012 dan S3 Fisip UI 2020. Pekerjaan pemeriksa di Karippa Jakarta 6 Ditjen Pajak 1994 sampai 1999. Auditor atau konsultan di KAPA Kanaka Purwadireja dan Rekan 1994. Ini kalau dibacakan banyak sekali. Langsung saja waktu kami persilakan kepada beliau. Monggo Bapak. Baik Bapak, daun salam dapat dipakai untuk urap. Kalau ada salam, mari kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Selamat pagi Bapak semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini menjelang siang nantinya. Dan di dalam kesempatan ini ya sedikit perkenalan tadi sudah. Ya kalau di Kompas saya sering ngisi di Kontan. Karena wartawan sering nanya ke saya hampir tiap hari. Kontan baik di media online-nya maupun di Kompas, sudah di TV Kompas juga topik tentang biasa. Kalau saya memang sering jadi tukang ngamatin gitu ya. Kalau Kontan wartawan biasanya gitu. Baik. Ya, Ibu Bapak, dalam kesempatan ini saya diminta oleh, saya sebut Mbak Neni ya, kalau saya Bunda Neni, untuk berbagi. Jadi posisi saya memang saya mencoba untuk bisa berbagi. Karena saya punya prinsip kalau ditulis di dalam slide itu nanti ada khairunas anfa'uhum linas. Baik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat. Ketika Bunda Neni kontak saya, karena memang beliau juga pernah ke kantor saya di Gedung Antam. Jadi Gedung Antam Tower B lantai 8 kami sewa 1 lantai, punya karyawan 112 dan sering dipakai untuk magang mahasiswa. Jadi kalau tadi ditanya kami sering kerjasama ya, tapi selama ini memang dengan kampus. Kenapa? Kami bergerak di bidang konsultan. Tapi kemudian, mulai kami merambah untuk dalam hal ini berbagi. Ya, monggo kalau nanti silakan berbagi terkait dengan manajemen. Ya karena memang D3, D4 saya akuntansi, S2 saya ini Human Resource Management. Jadi Human Resource Management di UGM. Kemudian saya lanjutkan, jadi gelar saya Master of Business Administration dari UGM. Kemudian di S3 saya Ilmu Administrasi. Jadi itu yang saya coba bangun ya. Ketika bicara apa yang diminta oleh Bunda Neni ya, saya coba berbagi dari praktek saya mengembangkan kantor konsultan, kemudian praktek saya menangani perusahaan, dan saya juga menjadi dosen tetap di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Administrasi ya, Universitas Indonesia. Nah kalau misalkan saya juga ini bekerjasama dengan alumni dengan SMA 1 ya. Kalau nanti misalkan ibu bapak dari SMA yang ingin berbagi gimana kuliah di UI, saya bisa. Jadi nanti kita berbagi. Posisi saya pokoknya honor saya 1 jam 60 menit. Gitu ya, 1 jam 60 menit ini. Karena memang saya ingin berbagi. Dari kantor itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Jadi lebih dari cukup, saya bisa alhamdulillah dari kantor bisa mengelola rumah Quran
ada 34 santri, kemudian ada PAUD, ya, ada 100 santrinya. Jadi ya alhamdulillah mereka gratis semua dari kantor. Alhamdulillah dari kantor, dan kemudian saya mencoba berbagi karena wa man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Jadi kalau kita berbagi satu kebaikan ada 10 balasan, kalau kita membawa satu keburukan hanya 1 balasan, dan wa hum la yuzlamun, 3-nya. Jadi yang saya coba kembangkan dari cerita tentang spirit hidup. Jadi ingin saya berbagi kepada ibu bapak dalam kesempatan ini, dan untuk kali ini sesuai dengan permintaan Bunda ini, kunci sukses sekolah value system leadership, kami diskusi dulu untuk menyamakan persepsi. Seperti apa sih gitu ya, karena Bunda ini yang tahu kondisi ibu bapak. Nah dalam kesempatan ini saya ingin ngajak ibu bapak, nanti mohon maaf ngajak diskusi, tapi silahkan. Jadi gini, kalau dalam bahasa perkenalan kan kita awal mungkin kenal secara fisik. Kalau dalam bahasa agama seringkali ta'aruf ya. Nah, karena memang saya kenal istri saya juga melalui kenalan, kenal 3 minggu terus nikah. Jadi orang kampung, kemudian sekolah di ikatan dinas, lulus D3 ngapain? Kawin. Itu yang saya lakukan. Jadi umur 21 lebih saya sudah nikah, makanya umur segini kalau Bunda ini anak masih kuliah, udah lulus ya. Saya sudah punya cucu waktu umur 47. Jadi anak 6. Istri saya melahirkan anak ke-6 itu umur 44. Jadi silakan Ustadz, yang Ustadz Abbas kalau mau nambah sampai ini umur 44 itu istri masih bisa melahirkan. Loh, Bapak itu kan tinggal investasi gitu ya. Tinggal investasi, nggak ini cerita aja ya. Seringkali saya juga dorong mahasiswa saya pilihannya setelah lulus mau karir atau mau nikah dulu. Kalau saya kawin dulu gitu ya, kawin dulu supaya ini. Nah alhamdulillah lulus kuliah juga, lulus kuliah S3 sudah punya anak, punya cucu, punya menantu gitu. Itu jadi itu yang ini. Nah jadi cerita tentang kunci sukses sekolah ini kita akan mencoba berbagi dengan ibu bapak, dan bukan saya yang berbagi tapi nanti ibu bapak berbagi dalam kelompok ini. Kita sepakati dengan Bunda ini ada 3 kelompok, tapi kalau mau dibuat 4 kelompok terserah. Kalau mau 3, katanya yang akan hadir 23, kemudian dibagi 3 kelompok, berarti ada 7, benar ada yang 8 ya, ada yang 7 dan 8 itu. Pertimbangannya jadi ini, ketika sudah kenal, kemudian kenalnya lebih kenal fikriyah, kenal cara berpikir. Nah saya mengajak pada ibu bapak masing-masing nanti kenal berpikir bagaimana sih. Coba boleh lihat slide berikutnya. Ini slide ini sudah, saya terus coba lanjut aja. Spirit hidup tadi ya, ini terus berikutnya, terus ya ada satu lagi, klik ya. Ada 5 poin. Sebenarnya poinnya ini sederhana. Latar belakang saya ingin mencoba menggali dari apa yang disampaikan Bunda ini ke saya. Latar belakang kegiatan ini apa? Boleh slide berikutnya. Kemudian tujuan sama, Bunda ini cerita apa ke saya coba cerna. Slide berikutnya Mas, boleh? Mohon maaf, saya biasa manggil Mas Mbak ke mahasiswa jadi ikut-ikutan. Mohon maaf Pak. Masih muda ya gitu ya. Ke mahasiswa saya 1, 2 juga sama manggilin ya. Nah jadi ini Bundanya ini menulis ke saya terkait dengan latar belakang kegiatan. Yang saya perhatikan, kelas sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang memiliki peran strategis dalam mengelola sekolah. Kalau udah ngomong peran strategis berarti strategi, mengelola berarti manajemen, itu bahasa sederhananya ya. Nah kemudian diperlukan untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah melalui kegiatan. Kegiatan berarti action plan. Ini saya coba cerna dari cerita ini dengan dari kompak. Nanti kompaknya seperti apa itu juga saya coba kombinasikan. Lanjut boleh cerita berikutnya.
Nah, tujuan kegiatan lanjut. Silaturahim merupakan diri. Nah, saya mencoba memahami silaturahim ini tidak hanya terkenal kayak gini aja, tapi nanti sekalian diskusi. Jadi cara berpikir masing-masing silahkan brainstorming, berbagi pengetahuan, berbagi pemahaman, pengalaman, sehingga nanti pengetahuan itulah yang kemudian saya coba cerna, kita diskusi. Ya, nah kemudian membangun kolaborasi seperti apa? Nanti akan, mohon maaf ini misalkan ini yang hadir, kalau di sini misalkan ada berarti 5 sekolah ya. Kalau 5 sekolah berarti kan akan bisa berbagi. Ini misalkan 5 sekolah berbeda berbagi. Ya sebenarnya kalau panjang kan memang dibagi, kalau panjang nanti bisa buat kelompok lagi berbagi lagi. Arahnya ke sana. Keakraban, kompak. Jadi minimal diskusi satu meja ini, diskusi bareng seperti apa. Nah nanti presentasi monggo mau pakai laptop mau enggak silahkan. Karena kalaupun saya sih minta memang ada yang pakai laptop sehingga nanti presentasinya. Membangun kolaborasi ini. Lanjut. Nah, cerita tentang kunci sukses sekolah saya coba terjemahkan dulu. Apa itu sukses? Dalam bahasa Indonesia, sukses itu berhasil beruntung. Belum selesai. Lanjut berikutnya. Kemudian kita melihat turunan dari sukses dalam kamus bahasa Indonesia itu juga macam-macam. Ini boleh nanti di-share kegundahan ini ke ini ya. Di-share ke WAG kalau ada, sehingga kalau tulisannya kekecilan, kayaknya kekecilan. Ya, kekecilan itu bisa langsung di-share. Nah, saya coba terjemahkan. Kalau belajar bahasa Arab kan pertama ada definisi ya, secara logotan, kemudian istilahan. Nah, itu juga kemudian saya coba bangun. Sukses apa? Nah, lanjut berikutnya. Ini ringkas saja sebetulnya. Terus, nah, sukses saya ambil dari bahasa Inggris karena memang asalnya sebenarnya bahasa Latin. Tapi kemudian saya ambil dari bahasa Inggris. Diantaranya adalah saya ambil yang satu, decide outcome. Apa yang kita inginkan tercapai. Itu. Nah, itu yang saya terjemahkan lagi. Lanjut. Itu. Nah, saya nggak cerita, tapi paling tidak saya mencoba menyamakan persepsi dengan ibu bapak dulu. Nah, ini dia mulai. Jadi cerita kita, ya ibu bapak akan terbagi menjadi 3 kelompok ini. Berarti kita mulai berdiskusi. Berdiskusi seperti apa? Nanti saya coba kasih panduan sebagai bapak, monggo berdiskusi sesuai dengan lokasi waktu yang saya sudah siapkan. Awalnya dari gagasan, kemudian goal, tujuan jangka panjang, strategi mencapainya apa, dan ini pun saya nggak bahas. Jadi langsung saya nanti ajak ibu bapak praktek dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing, menerjemahkan. Soalnya terus terang ketika saya membaca visi, kemudian ini apa ini? Nah itu. Lanjut berikutnya. Terus, nah ini jadi arahnya ke sana. Lanjut, bagaimana capai sukses? Intinya kita nawaitu rencana. Rencana seperti apa? Kita mau mencapai visi sekolah kita sekarang di sini, kemudian nawaitunya seperti apa? Saya sering bertanya, pulang kampung kemana? Punten Pak, pulang kampung kemana Pak? Atau nggak pulang kampung? Karena nggak punya kampung. Oh, jawab sendiri. Yang pulang kampung bro? Palembang. Sebentar, Palembang kira-kira pulang kampung Palembang. Pertanyaan berikutnya apa? Palembangnya mana? Demang Metadaun. Apakah sudah sampai ke sana? Pasti ke alamat yang detail ya. Itu. Maksud saya adalah betul tujuan utamanya Palembang. Tapi setelah Palembang, misalkan Sultan Kasim ya, Badurudin, pesatnya. Sultan Mahmud Badarudin, ya saya sering ke sana, ngisi training di sana. Sultan Mahmud Badarudin, yang saya heran pagi siang malam makan apa? Pakai cuko, pagi cuko, kemana-mana pergi cuko, betul itu. Makan apapun cukonya bukannya kayak kita cocok itu, bukan, cukonya diminum, betul ya? Iya. Itu saya belajar makan pempeknya ini cukonya diminum. Nikmatnya di situ. Jadi cuko di botol, tuangin ke mangkok kecil, ini terus cukonya itu. Belum pernah coba, betul nikmat. Jadi cuko, bukan cuka ya, cuko, betul ya? Nah, kita akan coba nanti, ini hanya gambaran aja, nanti saya detailkan ketika ibu bapak langsung diskusi. Lanjut,
Nah, ceritanya begini, lanjut ya di sini. Ini ringkas. Nah, ke Palembang. Palembangnya mana? Naik pesawat, naik mobil? Naik mobil. Ah, saya bisa lebih cerita. Naik mobil. Berarti dari ke sini terus kemana? Berarti ke arah Merak. Berarti Merak kemudian nunggu antri kapal cepat. Nanti kemudian sampai sana jalan lagi, persiapan. Itulah yang ingin saya coba terapkan ke diskusi kita. Bagaimana mau ke Palembang, kemudian didiskusikan lebih detail dengan istri dan anak. Sudah punya anak berapa? 1 ya. Mau rencana berapa? 6. Istri saya punya kehamilan 8 kali. Yang 1 guguran, yang 1 meninggal. Ya, gampang. Kenapa? Istri saya bidan. Jadi makanya terserah lah. Pokoknya mau berapa? 6. Ya wis. Laki-laki gampang ya. Ya wis. Tinggal investasi selanjutnya yang ngelola istri. Mohon maaf ibu ya. Jadi karena istri maunya segitu ya sudah. Ya emang gak usah ngikut aja. Gitu. Baik. Nah, jadi tujuan ke Palembang, kemudian bagaimana cerita ke Palembang, saya ajak ibu bapak nanti ke sebelah kanan. Ketika melihat visi misi sekolah, kemudian ibu bapak nanti akan membreakdown. Itu. Nah, berarti di sini ibu bapak bisa sharing. Diskusinya santai aja, bisa sharing di situ ya. Jadi cerita directional plan-nya itu yang tadi Palembang. Soalnya misalkan saya tanya kemana, ke Solo. Solonya mana? Sukoharjo. Padahal Solo dengan Sukoharjo udah beda kabupaten. Tapi biasa ya, Solonya mana? Sukoharjo. Sukoharjonya mana? Masih ini. Itu. Purwokertonya mana? Purbalingga mana? Bogocarinya mana? Karangrajanya mana? Kalau Sawung-Matang, ternyata Sawung-Matang itu di daerah Gunung Slamet udah mentok. Tapi ngomongnya Purwokerto gitu. Itu. Jadi kalau mau ke sana itu 3 kali bukit. Nah, ini contoh sederhana harus detail. Pak lanjut boleh, Pak? Nah, mau dibawa kemana? Sekolah kita, sekolah ibu bapak. Gimana ya ini kayaknya bisa bu? Mau dibawa kemana? Hubungan sekolah kita gitu ya. Ini saya jadi bapak. Kira-kira lagu kalau saya nggak alamin lagu tahun berapa ya? 2020. Ya, jadi saya ajak ibu bapak mau dibawa ke sekolah kita, silakan nanti berbagi. Ya, silakan nanti berbagi. Lanjut. Memang ringkas nanti kemudian terus. Nah, mulai dari sini. Jadi saya menggunakan The 7 Habits of Highly Effective People karangan Stephen Covey, bestseller pada masanya tahun 96. Nah, intinya adalah ketika kita mau ke Palembang, posisi rumah tinggal Bapak dengan Pak siapa punten? Pak Anton. Rumah Pak Anton di mana? BC, ya. Gunung Sindur, bukan di daerah di Lapas, bukan, deket ya, itu ya. Gunung Sindur, berarti posisi Gunung Sindur, kemudian mau ke Palembang, naik mobil. Berarti sudah bisa cerita jalurnya ya Pak ya. Berarti masuk tolnya berarti BC. Kemudian nanti langsung ke tol Merak, keluar di BC dulu beloknya ada 2 ya. Ya, kalau nggak kiri, kanan gitu. Nah, itu bisa cerita detail. Artinya kalau kita mau Palembang bisa cerita detail. Nah, itulah yang saya coba ajak ibu bapak cerita detail itu nanti dalam bentuk action plan. Jadi kita jelas sampai ke sana, kemudian mau dengan amuni apa-apa, berarti bawa cuko ya banyak? Atau di sana banyak cuko? Bawa sedia cuko juga? Enggak ya. Jadi di sana. Pokoknya ke Palembang, silakan kemana pagi, siang, malam, cuko. Ya. Teman saya dari sana mau ke Jakarta bawa cuko 1 botol. Apapun makanannya cuko, silakan. Tahu goreng, tempe goreng, nggak cuma tempe, cuko. Nah. Ini cerita kita, jadi ini dari sini kemudian mau kemana? Lanjut berikutnya. Terus, nah
Kalau tadi Bunda ini menyebutkan ada value system leadership, saya menggunakan pendekatan balance scorecard. Ini dipakai di seluruh kementerian lembaga di Indonesia, termasuk Kemendikbud Ristek itu pakai. Jadi menggunakan balance scorecard. Kalau BUMN dia menggunakan Malcolm Baldrige. Jadi ini cara bagaimana kita membuat ini sampai kemudian di breakdown sampai detail. Jadi kalau cerita nilai itu ada di nomor 2. Lanjut boleh? Nah ini buku saya. Kalau tertarik bahasa Inggris tebel. Nah, ini buku bahasa Indonesia saya nggak tahu ya, karena saya lebih suka bahasa Inggrisnya, lebih pas. Nah nilai ada di mana itu dia. Jadi bagaimana kita membreakdown. Jadi saya ajak Ibu Bapak nanti coba diskusi bareng. Nah hasilnya seperti apa dituangkan. Saya saudara ada yang bisa nulis di dalam, terserah nanti dipresentasikan seperti apa, ringkas, monggo. Jadi diskusinya santai aja, mau guyonan mau apa nih. Nah ini lanjut bro. Nah mau dibawa kemana sekolahku, kesuksesan seperti apa yang sekolahku inginkan. Nah ini Ibu Bapak sebagai kepala sekolah, termasuk mungkin nanti wakil kepala sekolah akan berpikir saya akan membawa sekolah saya selama saya menjabat kemana. Lanjut. Nah ini jadi ringkas diskusi kelompok. Lanjut boleh terus. Oke, nah itulah diskusi kita Ibu Bapak. Jadi nanti ya saya nggak banyak menyampaikan, tapi saya ini Ibu Bapak silakan masing-masing berkenalan, kemudian diskusi. Mau sampel yang mana saya sudah share juga, boleh lanjut slide berikutnya. Ada 3 slide. Ada 16 ya, 16 sekolah yang sudah ngisi visi misinya. Ini saya sudah rangkum. Sebenarnya boleh sebelumnya dulu. Saya sudah rangkum nomor 1 urutan dari Bunda Neni seperti apa. Silakan nanti di share mau ngambil yang mana. Visinya seperti itu. Contoh begini. Saya ambil yang singkat. SMA swasta Katolik Mater Dei, betul ya? Ibu Bapak? Saya. Nah, pertanyaan saya, yang disebut dengan care itu apa? Care itu peduli. Care itu peduli, responsible, penuh tanggung jawab. Kemudian hospitality, memiliki kasih. Kemudian juga bersifat caring, jadi mau berbagi. Wujud konkretnya kegiatan dalam rangka mencapai care di mana? Wujud konkretnya diantaranya kami ada bakti sosial, kemudian tanggung jawab itu wujud konkretnya melalui penerapan tata tertib anak-anak penuh tanggung jawab, disiplin, begitu ya Pak ya. Kemudian peduli kepada lingkungan. Kita anak-anak kita latih juga untuk tidak membuang sampah sembarangan, memilah. Kemudian juga kalau makan itu tidak membuang-buang makanan. Jadi anak terbiasa ambil makanan secukupnya, kalau kurang nambah sehingga tidak membuang-buang. Di antaranya. Ada parameter yang ingin dicapai. Parameter yang ingin dicapai Ketika membuat program kegiatan seperti itu. ada Pak. Bentuknya apa? Konkretnya? Konkretnya itu atau indikatornya begitu ya Pak ya. Boleh. Jadi anak memiliki tanggung jawab Ya. ya. Rincian detailnya memang banyak ya Pak, indikator Oke, salah indikatornya satu. itu ada. Jadi indikatornya itu anak tanggung jawab, hadir ke sekolah yang sederhana, hari-hari digunakan, hadir ke sekolah tidak terlambat. Oke, tidak terlambat. Iya. Berarti ada grafik. Misalkan si A dalam setahun, dalam ini 1 semester ada. Ada. Kami setiap anak memiliki buku catatan untuk itu. Ya. Iya. Selama ini disambungkan dari care sampai ke ininya, ke kegiatan seperti itu. Ke kegiatan seperti itu maksudnya disambungkan Jadi, bagaimana? ini. Ada korelasinya begitu? Jadi inilah yang saya coba ajak Ibu Bapak dengan cerita. Boleh slide sebelumnya, punten Bapak.
Nah, di situ ada cascading. Jadi program kerja apa saja ini kira-kira bagian dari visi misi yang mana? Selama ini dilakukan nggak Bu? Enggak ya, mungkin. Ada sih Pak, Ada. kami ada semacam kayak rensra begitu ya Pak. Ya. Jadi setiap program itu, misalnya saja kami memiliki program untuk outbound. Outbound itu masuk yang mana kalau dari cerita tadi? Outbound itu bisa Kalau masuk di care, bisa juga masuk di, kan kami ada 3 ya, care, inovatif, respect. Sebenarnya dari 3-tiganya itu ada nilai atau values yang ingin kita raih. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Tuti ya. Nah, jadi ini satu ilustrasi Bu Bapak ya, bagaimana kita nanti bisa berbagi terkait dengan cerita itu yang saya tarik ini adalah cascading. Jadi cascading mau seperti apa, monggo. Misalkan ada 3 meja, ditunjuk ke pimpinan diskusi, lalu kemudian berbagi mau seperti apa, nanti sharing, lalu ada notulen. Nah, berarti tadi saya katakan ini ada, boleh lanjut ke slide berikutnya. Ya, care, inovatif, respect. Care itu apa? Di breakdown sampai nantinya nilai-nilai perhatian itu betul-betul konkret. Kayak tadi konkretnya perhatian terhadap makanan, perhatian ada dalam, berarti kira-kira misalkan tahun lalu makanan yang sisa sekian kemudian berkurang, lalu ada. Jadi semua punya parameter. Itulah balance scorecard. Intinya apa? Converting intangible assets into tangible outcome. Boleh slide sebelumnya yang ada gambar bukunya. Ya, jadi situ bukunya Converting Intangible Asset into Tangible Outcome. Cerita Bu Tuti tadi sebagai satu ilustrasi. Terus terang saya sering mendapati renstra ini kira-kira nyambung kemana? Kira-kira nyambung kemana? Jadi yang disebut care itu apa? Contoh lagi saya ambil boleh yang saya pernah ngobrol, boleh ini yang ini maju. Ya, mungkin saya ambil sampel yang kedua. Terus yang kedua saya asal aja. Ya, selanjutnya. Ini misalkan SMA Erenos, betul ya nyebutnya? Erenos dengan belum datang. Oh, yang sudah datang Taruna Mandiri. Taruna Mandiri mohon. Terciptanya generasi mandiri yang beretos kerja tinggi. Yang disebut mandiri apa Bu? Makan sendiri, mandi sendiri. Enggak. Mohon. Ini pas loh. Terima kasih Pak. Itu dijabarkan. Iya, yang dimaksud dengan mandiri anak itu bisa mengatasi segala macam bentuk persoalan yang ada dalam dirinya ya secara mandiri tadi. Oke. Dia bisa menghadapi segala macam persoalan lah, pokoknya segala kesulitan dia akhirnya bisa mengatasinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan mandiri. Wujud konkretnya? Nah, misalkan nih anak itu malas untuk bangun pagi supaya datang ke sekolah tepat waktu. Itu adalah sebuah problem buat mereka yang sebagian besar ada dalam seorang anak saat ini gitu. Nah, itu bagaimana mereka bisa mengalahkan ego diri mereka untuk bisa menyelesaikan bahwa aku harus bisa bangun pagi dan aku harus bisa datang ke sekolah tepat waktu. Ada program dari sekolah sampai ke sana? Kami programnya adalah selalu dalam bentuk monitoring. Habis monitoring kemudian berapa kali anak itu datang terlambat, maka kita ada punishment pertama, bukan punishment sih sebenarnya konsekuensi pertama, kedua dan ketiga itu ada step-stepnya. Jadi yang pertama misalkan konsekuensinya adalah kalau datang terlambat misalkan membersihkan area halaman gitu, atau diingatkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua sampai penanganan dari guru BK itu Pak, sampai anak itu bisa berubah menjadi datang tepat waktu. Nah seperti itu.
Dan kami ada catatan progres kegiatan anak tersebut, kehadiran anak tersebut gitu. Yang disebut generasi mandiri, ada berapa bidang yang akan dicapai oleh sekolah? Nah itu belum sampai detail, jujur belum sampai detail bidangnya. Baik, kemudian yang disebut dengan etos kerja tinggi, padahal dia masih sekolah, apa parameter indikatornya? Etos kerja itu yang dimaksud bukan hanya seorang pegawai, karyawan, tapi bagaimana anak itu menyelesaikan tugas, salah satunya itu adalah bagaimana mereka punya IGA untuk memberikan yang terbaik. Itu yang kita maksud dengan etos kerja tinggi. Sudah dibuat ini berapa bidang bagian? Belum Detail pembuatan secara administrasi belum Pak. Tapi kami selalu memberikan pantauan sampai sejauh mana, sehingga kami misalkan nih dalam rapat kenaikan kelas, nah itu kita cari minta bukti dari guru-guru itu sejauh mana sih upaya mereka menyelesaikan target untuk menyelesaikan tugas. Nah misalkan seperti itu baru sampai sana. Baik, terima kasih Bu Ani ya. Ya, ini contoh Ibu Bapak pas bilang di sini semua ya. Soalnya saya orang luar memahami etos kerja karena saya dunia usaha berarti pekerjaan. Tapi kalau sekolahnya, berarti saya teringat dengan, mohon maaf, ada yang orang Betawi di sini? Saya tambah Betawi ya. Orang Betawi itu, tong kerjaannya tidur melulu, tidur pun kerja. Betul ya? Kerjaannya tidur melulu, tidur pun kerja. Kerjaannya main melulu, main pun kerja. Mohon maaf. Cerita. Nah, dari situ kan kita nanti sebetulnya kalau dari sisi balance score itu ada 4 perspektif ya, tapi saya akan nanti perspektif keuangan non keuangan itu yang memang saya tidak bahas. Kemudian jadi kalau mau keuangan yang pertama berarti kan kenaikan terus ya. Lalu yang kedua perspektifnya adalah dari sisi stakeholders. Stakeholders siapa saja? Itulah yang tadi saya sebut, nanti tolong di breakdown. Yang pertama adalah keuangan, yang kedua stakeholders sekolah siapa saja sih? Nah itu. Terus yang ketiga ini berkaitan dengan internal bisnis proses yang ini kira-kira apa ini? Apa guru BP-nya yang harus skill? Dan yang keempat terkait dengan learning and growth. Jadi kalau mau dibagi itu, kalau Robert Kaplan dibagi menjadi 4 perspektif. Keuangannya, non keuangannya ada 3. Pertama adalah stakeholder perspektif, yang kedua non keuangan stakeholders perspektif, yang kedua internal business process, yang ketiga learning and growth. 3. Nah, ada juga yang keuangan non keuangan, ada juga dibagi menjadi orang non orang. Kalau orang berarti di mana? Kan ada 4 tadi. Orang berarti learning and growth. Berarti non orangnya ada financial perspektif, ada stakeholder perspektif, ada internal business process. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Ya tadi di breakdown. Nah silakan kalau gambar sebelumnya itu ada 4 perspektif itu. Nah jadi Ibu Bapak dalam diskusi ini, Ibu Bapak nanti akan melihat ya, monggo di 4 perspektif ini. Kalau belum, berarti kira-kira yang disebut dengan generasi mandiri bagi seorang, ini generasi mandiri bagi siapa? Bagi siswa berarti ya. Sementara etos kerja yang tinggi siswa atau guru? Semua. Soalnya saya melihat, mohon maaf, yang tadi mana halaman berapa? Terciptanya generasi mandiri yang beretos kerja yang tinggi. Kalau yangnya itu berarti menjelaskan siapa? Generasi mandirinya siapa? Siswa. Berarti gurunya belum ada. Gurunya belum ada. Belum menjadi sebuah visi. Guru ini benae. Kalau orang Tegal bilang, orang Tegal gimana Pak? Sekarepnya gitu ya, sekarepmu. Karena belum terlihat.
belum terlihat itu. Ya, memang ya ini contoh generasi mandiri bersiswa, berarti gurunya belum, kemudian kalau tenaga pendidik, istilahnya tenaga pendidik ya. Soalnya kalau di kampus tenaga pendidik ya tendik, sama ya? Sama, oke. Ada dosen, ada tendik. Nah ini tendiknya berarti nggak ada. Padahal tendik itu perlu juga di-upgrade. Nah ini ya Ibu Bapak, jadi ada 4 perspektif, memang saya tidak jabarkan detail, tapi Bapak silahkan nanti berbagi, sharing, mau teknisnya gimana, sumonggo kerso. Silahkan Ibu Bapak nanti dari kelompok ini ketuanya siapa, dari kelompok ini siapa, sebenarnya mau seperti apa, nanti ada ya dari 4 perspektif. Diskusinya didetailkan, mau seperti apa, mau sampel yang mana, ini ada 16. Nah, nanti kemudian dipresentasikan. Ya, terserah nanti saya alokasi dari Bunda ini ya, kalau mau cukup ya oke, kalau enggak ya bisa. Tapi paling tidak ini nanti bisa sharing ke yang lain. Oh, kayaknya dari saya bagus, kayak ini masuk. Dari Bu Maria SMA, apa nih? Orang elabora. Oh ini bagusnya kayaknya nih. Nah tambahin. Berarti nanti ketika pulang ke sekolah masing-masing, kayaknya bagus tuh dari sekolah ini kita tambahkan. Kayak tadi misalkan ini cuma ngurusin siswa, gurunya belum. Ini siswanya aja, gurunya nggak pernah diperhatikan. Buktinya apa? Di visi sekolah belum ada. Nah nanti berarti visinya diubah. Nah, kalau care tadi ceritanya sekolah. Nah, care untuk Bu Tuti, care untuk guru ada? Ada. Nah, berarti untuk tendik ada? Sama. Nah, jadi artinya nanti di breakdown kayak gitu harus seimbang nih. Masa ngurusin siswa, gurunya terpindah dulu. Nah, ini cerita kita Ibu Bapak ya. Cerita kita, jadi kita mulai dari 921. Ibu Bapak silahkan diskusi. Mau dibeli ini 126, ini ada 5, itu ada 2, 3 atau mau pindah sini 1 biar 66 atau cukup segitu? Nyaman gitu ya, monggo silakan. Jadi nah silakan diskusi, jadi bukan saya yang ini, Ibu Bapak kenalan untuk sharing ya, kenalan untuk sharing masing-masing. Saya pun nanti akan belajar dari Ibu Bapak. Saya pun belajar dari Bapak, ya, bagaimana visi misi sekolah dari seorang kepala sekolah, dari kelompok kepala sekolah seperti apa. Ini bagus. Sebetulnya sama. Kalau saya ya di kantor, kemudian di kampus, saya juga ke mahasiswa saya. Kenapa saya masuk jadi dosen? Karena ternyata saya pengguna mahasiswa yang lulus kok kayaknya belum. Gimana caranya? Saya harus masuk. Nah, itu ceritanya. Saya harus masuk. Kalau di Jakarta, alumninya di mana? UI, saya harus masuk kuliah di UI. Ya. Demikian, jadi itu cerita Ibu Bapak. Bisa mulai dari sini, monggo, mau ini silakan, ini silakan Ibu Bapak. Nah, boleh lihat slide sebelumnya. Mau dibongkar apa kayak gini? Udah nyaman? Terserah. Sebenarnya mau saya urutkan ini karena saya mengikuti ya. Kalau udah nyaman ya sudah. Biasanya mau saya urutkan nomor 1 sampai nomor 7 ngitungnya. Tapi kalau udah nyaman kayak udah mager. Saya memahami. Saya kalau udah minta istri lagi ini, ya udah saya berangkat sendiri. Daripada ini terus udah saya berangkat sendiri. Jadi gitu aja, saya lebih kalau pokoknya kamu sederhana saya, istri nggak pernah salah gitu ya. Kalau istri salah, nomor 2 kembali ke nomor 1. Bukan apa-apa, mohon maaf ya. Saya mempertimbangkan gini, ini sedikit cerita. Istri lebih banyak menggunakan otak bagian amigdala. Amigdala itu apa? Pusat emosi. Laki-laki kayak kita Pak, menggunakan otak bagian prefrontal cortex. Saya belajar dari ilmu psikologi kognitif atau neuroscience atau kesehatan jiwa, nanti belajarnya otak. Laki-laki gini, berpikirnya logika. Makanya kalau pusing laki-laki di sini ya. Nah, kalau rambutnya pada rontok karena di sini juga. Betul ya, betul ya gitu ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan, amigdala itu di pusat di dalam. Jadi kalau Bapak dulu,
Sini, itu amigdala. Sebesar biji almond itu pusatnya emosi. Nah, kalau udah emosi dia larinya ke hati, jantung, deg-degan. Dan kemudian dia dekat dengan hipokampus. Hipokampus itu pusat memori. Makanya kalau perempuan ini sekian puluh tahun yang lalu itu masih ingat karena dekat dengan hipokampus. Laki-laki karena prefrontal cortex di depan nggak ingat. Ingat yang di depan aja. Iya, kan di sini. Itu. Nah itulah kenapa kalau udah ngobrol sama perempuan emosi, laki-laki percuma, nggak nyambung apa? Karena pakai prefrontal cortex ini pusat logika di sini. Jadi logikanya analisis apa di sini? Perempuan bukan berarti jelek, karena memang takdirnya gitu. Tadi gitu, jadi yang menonjol emosi. Nah, tapi kalau ini nanti bunuh diri atau apa? Itulah mengapa sampai ada teman saya yang punya istri 2. Itulah kenapa talak itu ada di laki. Coba kalau perempuan cerai sebentar. Oke, demikian kita diskusi ya. Sebentar cerai emosi, mabok gitu. Kalau laki mikir dulu gitu kan. Nah, itu cerita. Oke, silahkan Bapak ya. Jadi itu diskusi kita mau muter ini monggo. Nanti kita sepakati pukul 10. Boleh 10 ya. Ya sambil. Oke. Baik Bapak silahkan diskusi. Jadi topiknya kembali itu yang tadi. Yang ya ini. Mau seperti apa? Mau ngambil contoh ini boleh gabung sepakat. Terus kembali 4 perspektif. Financial perspektif, stakeholder perspektif, kemudian ada internal business process, lalu ada learning and growth. Monggo. Boleh silakan Bapak mulai. Mau sini? Pertama, ketua kelompok siapa? Ketua diskusi? Saya belum baik. Semangat. Pak Iwan atau Pak Iwan? Ya diskusi ya Pak Iwan. Ya sudah. Oke. Pak Iwan silahkan diskusi di sini. Di sini ketua kelompok siapa? Sepakat? Mau yang di tengah yang di sini? Yang di tengah. Ya oke silahkan. Dengan Ibu punten. Bu Malini ya. Oke. Silakan diskusi. Ini dengan ketua Bu Tuti. Ini nunjuk beliau. Paling muda siapa? Paling muda. Ya, Bu Anggit ya. Pemimpin kelompok.